Film ini dibuka dengan adegan 3 orang pria yang berjalan pelan, penuh gaya seakan-akan mereka bintang besar. Dengan percaya diri, mereka memasuki sebuah dojo milik seorang ahli bela diri bernama Pren. Salah satu dari mereka bernama David langsung mengajukan tawaran $10.000 agar Pren mau menjual dojo tersebut. Namun Pren menolak mentah-mentah tawaran itu. Merasa harga dirinya direndahkan, David pun naik ke atas matras latihan dan mendekati Pren tanpa melepas sepatunya. Hal itu tentu membuat Pren sangat kesal. Ia menantang David untuk bertarung dengan perjanjian kalau Pren kalah, dojo itu akhirnya bakal jadi milik David. Tapi jika Pren menang, maka David harus segera angkat kaki bersama kedua temannya. Tanpa pikir panjang, David menerima tantangan tersebut. Pertarungan 3 lawan 1 pun tak terhindarkan. Dan ternyata Pren bukan sekadar pemilik dojo, di mana kemampuannya memanglah sangat nyata. Dengan teknik dan kekuatan yang mumpuni, ia berhasil melumpuhkan David dan kedua anak buahnya. Sesuai kesepakatan, mereka pun terpaksa pergi dengan malu. Usai kejadian itu, Pren menemui sahabatnya Alex untuk mencari pekerjaan tambahan. Rupanya, dojo milik Pren tidak menghasilkan banyak uang. Jumlah murid sedikit, sementara tagihan terus menumpuk, membuatnya terlilit hutang seperti negara Konoha. Karena itulah, ia meminta Alex yang bekerja sebagai penagih utang untuk membantunya masuk ke dunia DPR tersebut. It's not for you. This line of work, it doesn't lead to a better life. Demands on your conscience. Alex menolak karena tahu pekerjaan itu berbahaya dan ia tak ingin Pren terjebak dalam masalah besar yang memicu kemarahan rakyat. Tapi Pren terus mendesaknya. Akhirnya dengan berat hati, Alex memberikan alamat bosnya, seorang pria bernama Tommy. Thanks, Alex. Don't thank me, French. It's not that kind of job. Malam itu, Pren pulang ke apartemennya. Ia tidak berani lewat pintu utama karena sudah menunggak sewa 3 bulan. Ia pun memilih naik lewat tangga darurat. Benar saja, beberapa menit setelah ia masuk, pemilik kontrakan datang menagih. Jim's in a bit of a slump at the moment, mate, but I'm hoping it's going to pick up. Pay your rent. Yeah, all right, just give me 1 week. Keesokan harinya, Pren menemui Tommy di kantornya. Ia mengajukan diri sebagai penagih hutang atau penagih uang rakyat. Tommy yang mendengar latar belakang Pren sebagai mantan tentara Inggris sekaligus ahli jiu-jitsu langsung kemudian menerimanya. Ia hanya memberi sedikit arahan tentang cara kerja lalu menugaskannya besok dengan didampingi seorang senior. Hari berikutnya, Pren tampil rapi dengan setelan jas, terlihat seperti manajer perusahaan. Di sana, ia dipertemukan dengan rekannya Sue yang akan menjadi partner sekaligus pembimbingnya. Misi pertama mereka adalah menagih utang dari Oliver atau Oli Wellstein, seorang pria yang berutang $17.000. Dalam daftar yang disusun Tommy, Oli termasuk ke dalam kategori debitur peringkat 10 alias yang paling mudah ditangani. Pren dan Sue pun kemudian meluncur ke rumah Oli. Dengan sopan, Pren mengetuk pintu. Namun dari dalam, Oli panik melihat kedatangan si Sue. Ia segera mengambil pistol dan menyuruh pacarnya untuk membuka pintu untuk mengusir mereka, sementara ia sendiri bersembunyi di belakang rumah bersama temannya. Pacarnya sempat mencoba menghalau mereka, tapi Sue bukan tipe orang yang mudah disuruh pergi. You have the wrong house. Hello, sweetheart. We're here to see Oliver. Dengan sekali tendangan, pintu terbuka lebar hingga pacar Oli terjatuh. Oli yang panik langsung kabur melalui pintu belakang bersama temannya. Pren mengejar mereka, sementara Sue kembali ke mobil untuk memotong jalan.
Saat berusaha melarikan diri, teman Oli sempat melepaskan tembakan tapi malah terpleset. Pren langsung menghajarnya habis-habisan. Ketika ia sadar tak bisa menang, pria itu kabur ke jalan raya hanya untuk ditabrak Sue dengan mobil. Di sisi lain, Oli nekat merampas mobil seorang pria yang melintas. Pren tak tinggal diam, ia berusaha masuk lewat jendela mobil sambil menghajar Oli. Dalam keadaan setengah pingsan, Oli diseret keluar oleh Sue. Dengan dingin, Sue memperingatkannya agar segera melunasi hutang sebelum mereka datang kembali untuk membuatnya lebih sengsara. Setelah menambahkan satu pukulan keras, mereka meninggalkan Oli dan melanjutkan misi. Target berikutnya adalah Harvey, seorang debitur peringkat 5 dengan utang lebih dari $100.000, dan kali ini Pren mulai merasa ragu. Jika menagih peringkat 10 saja hampir membuat nyawanya melayang, bagaimana dengan peringkat 5? Namun Sue tidak peduli. Dengan santai ia menghunus pisaunya dan masuk ke toko milik Harvey. Pren sempat bertanya pada salah satu karyawan tentang keberadaan Harvey. Namun sebelum sempat dijawab, muncul bodyguard besar yang langsung menantangnya. Pertarungan pun terjadi. Pren harus mengerahkan seluruh tenaganya. Sementara itu, Sue berhasil menemukan Harvey yang sedang bersembunyi. Pren nyaris kalah melawan bodyguard tangguh itu. Bahkan setelah ia robohkan, muncul lagi bodyguard kedua yang memukulnya dari arah belakang. Pren dihajar sampai babak belur. Untungnya Sue datang tepat waktu dan menghantam kepala bodyguard dengan botol, memberi kesempatan Pren untuk bangkit. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, mereka akhirnya sampai ke Harvey. Tanpa basa-basi, Sue mematahkan kakinya sesuai perintah Tommy. Jeritan Harvey mengiringi kepergian mereka yang melenggang keluar. Di perjalanan pulang, Pren kembali mengeluh tentang berbahayanya pekerjaan ini. Sebagai jawaban, Sue mengajaknya mampir ke toko sewa film untuk memperlihatkan poster film lamanya. Rupanya Sue dulunya pernah jadi aktor, tapi Pren malah menertawakan, menyebut film itu sampah dan tidak paham kenapa Sue masih bangga dengan masa lalunya. Setelah itu mereka melanjutkan tugas berikutnya, menagih Gordon, seorang debitur peringkat 2 dengan utang $40.000. Sesampainya di rumah Gordon, Sue sudah punya rencana. Ia memprovokasi bodyguard yang berjaga dengan hinaan, membuat Pren terpaksa bertarung kembali. Duel berlangsung keras, tapi akhirnya Pren berhasil mengalahkannya. Saat Pren mencari Sue, ia menemukan rekannya itu tengah bersantai minum bersama Gordon dan pacarnya di halaman belakang. Sue lalu menyuruh Pren untuk menjaga Gordon, sementara ia masuk ke dalam untuk mengambil uang. Gordon sempat mencoba menyuap Pren agar berkhianat, namun Pren menolaknya mentah-mentah. Ia bahkan memukul Gordon sebelum memaksanya menunjukkan berangkas. Ketika dibuka, Pren terkejut menemukan uang tunai $100.000 di dalamnya. Di sisi lain, pacar Gordon mencoba merayu Sue dengan membuka bajunya. Namun, aksi itu buyar ketika Pren muncul membawa uang. Mereka bergegas pergi, namun belum jauh, bodyguard Gordon yang tadi kembali dengan 2 orang tambahan. Pren dan Sue sebenarnya bisa sejak kabur, tapi keduanya memilih untuk bertarung dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. These guys ain't no duck, are they? Yeah, alright. I had muscle like this, but if Tommy finds out, we might as well keep running.
Setelah melewati hari yang benar-benar melelahkan, Pren dan Sue memilih untuk makan siang bareng sebelum akhirnya pulang. Malam itu, Pren hanya beristirahat di rumah karena besok mereka harus menyerahkan uang hasil tagihan kepada bos mereka, yaitu Tommy, sang bos mafia. Saat bertemu, Tommy memberitahu bahwa Harvey sudah melunasi seluruh utangnya. Tidak lama kemudian, ia mengajak Pren dan Sue untuk menemaninya menemui Barbossa, yaitu kekasihnya. Barbossa meminta bantuan Tommy untuk menangkap Connor Mulligan, seorang pria Irlandia yang dituduh mencuri uangnya. Ketika Barbossa sedang menjelaskan, tunangannya Amanda tiba-tiba pamit pergi, seakan tidak ingin terlibat dalam obrolan itu. Tommy yang penasaran sempat bertanya berapa banyak uang yang dicuri, tapi Barbossa mengalihkan pertanyaan dan tidak memberi jawaban jelas. Tommy pun tidak memaksa. Sebagai gantinya, ia menjelaskan tentang sistem ranking yang bisa digunakan, di mana debitur peringkat 10 hanya diberi peringatan, sementara peringkat 1 bisa sampai dihajar hingga almarhum. Barbossa tanpa ragu memilih opsi terkeras dan langsung membayar $20.000, lalu memberikan alamat tempat terakhir Connor bekerja. Berbekal informasi itu, Pren dan Sue menuju sebuah bar. Namun sebelum mereka sempat bertanya, pemilik bar malah mengusir mereka karena tempat sudah tutup. Sue yang tidak sabaran langsung menusuk mata pemilik bar dengan tusuk huntuk. Do me a favor and piss off. Tidak lama kemudian, seorang bartender pun muncul. Rupanya ia bodyguard sekaligus kenal dengan Sue, sehingga ia tidak berani melawan Sue dan malah melampiaskan amarahnya kepada Prince. Shit, I know you. I know this. You okay, Frenchie? Doesn't look. Sambil Pren bertarung, Sue menginterogasi bartender tersebut. Dari sana terungkap bahwa Connor sudah berhenti bekerja sebulan yang lalu. Pemilik bar bahkan bersikeras kalau Connor adalah orang yang baik dan tuduhan Barbossa hanyalah sebuah fitnah. Sue tetap tidak percaya, di mana ia terus menyiksa bartender hingga akhirnya dipaksa menyebutkan nama Tim, yaitu mantan teman serumah Connor yang diyakini tahu keberadaannya. Pertarungan Pren akhirnya berbalik arah. Ia berhasil menghajar bartender dan memberi pukulan terakhir sebelum mereka pergi. Pren dan Sue lalu mendatangi Tim di apartemennya. Sama seperti pemilik bar, Tim juga mengatakan kalau Connor adalah orang yang baik, bahkan sudah punya anak. Menurut Tim, justru Barbossa lah yang sebenarnya bermasalah, seperti pejabat kita yang suka memutarbalikkan fakta dan tidak mendukung rakyat. Tapi Pren tidak mau percaya begitu saja. Ia bahkan mengancam akan memecahkan kepala Tim kalau tidak buka mulut. Ketakutan, Tim akhirnya mengaku bahwa Connor kini tinggal bersama seorang wanita bernama Sandy di Topanga. Tanpa buang waktu, mereka langsung menuju alamat tersebut. Pren mengetuk pintu dengan sopan, namun begitu anak Connor membukanya, ia langsung diserang. Anak itu dipukul sampai berdarah. Keributan membuat Sandy keluar, dan ketika diinterogasi, ia juga mengatakan hal yang sama. Connor pria baik, polos, dan tidak bersalah. Bahkan menurut Sandy, Amanda yang sebenarnya tahu lokasi Connor. Mendapat petunjuk baru, mereka pun pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka membuntuti Amanda sampai ke sebuah apartemen. Dari intercom terdengar Amanda marah-marah sambil menyebut bajingan Irlandia dan Sue dan Pren yang yakin bahwa ia sedang berbicara dengan Connor. Mereka langsung menekan Amanda dengan ancaman akan membongkar hubungannya dengan Connor di depan Barbossa. Terpojok, Amanda akhirnya menyerah dan memberikan nomor apartemen Connor. Saat pintu terbuka, Connor sendiri yang muncul. Mereka langsung menginterogasinya apakah ia mencuri uang Barbossa. Namun tiba-tiba muncul seorang anak kecil, yaitu putri Connor. Dengan wajah cemas, anak itu menyaksikan ayahnya diperlakukan dengan sangat kasar. Untuk menenangkannya, Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Pren dan Sue adalah teman lama. Sue pun menimpali, berpura-pura bahwa mereka sedang bermain petak umpet. Si kecil pun kemudian percaya dan pergi bersembunyi.
Begitu anak itu menghilang, Sue kembali menekan Connor, menanyakan alasan Barbossa memburunya. Connor pun menceritakan kebenaran. Dulu ia bekerja di klub milik Barbossa dan jatuh cinta pada seorang penali bernama Crystal. Hubungan mereka berlanjut sampai Crystal hamil kemudian. Barbossa yang juga menginginkan Crystal tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan diliputi amarah, Barbossa menikam Crystal yang sedang mengandung. Connor sempat membawanya ke rumah sakit, namun nyawa Crystal tidak tertolong. Meski begitu, bayi dalam kandungannya berhasil selamat dan anak itulah yang barusan mereka lihat. Mendengar kisah itu, Pren menyarankan Connor agar segera melarikan diri dari kota. Tapi Sue keberatan karena takut mereka ikut terseret masalah jika membiarkan Connor bebas. Perdebatan pun kemudian terjadi. Pren menegaskan bahwa jika mereka menyerahkan Connor kepada Barbossa, itu sama saja mereka jadi pembunuh berdarah dingin. Ucapan itu menyadarkan Sue, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melepas Connor dan menyuruhnya untuk membawa anaknya pergi jauh. We're fucking up by letting you go. You just saved your daughter. Turun ke bawah, Pren dan Sue kembali bertemu Amanda. Amanda mengaku bahwa sejak awal mereka sudah dijebak. Barbossa berniat membunuh Connor dan menjadikan mereka berdua sebagai kambing hitam. Bahkan lebih buruk lagi, Barbossa sudah berada di lift dalam perjalanan menuju apartemen Connor. Menyadari waktu semakin sempit, Pren dan Sue kemudian bergegas kembali. Tapi lantai apartemen sudah dipenuhi anak buah Barbossa yang bersenjata lengkap. Pren tahu mereka nyaris tak punya peluang. Ia lalu menyusun rencana cepat. Begitu ada celah, mereka menyergap lawan, memukulinya hingga pingsan, dan merebut senjata mereka. Dengan itu, mereka menembaki anak buah Barbossa dan akhirnya sampai ke kamar Connor. Pren menyuruh Connor untuk segera kabur bersama putrinya, sementara mereka berdua menahan pasukan musuh. Tidak lama kemudian, dua orang anak buah Barbossa berhasil masuk. Baku tembak pun pecah, di mana Pren dan Sue berhasil menghabisi mereka semua. Namun saat mereka merasa situasi sudah aman, tiga orang anak buah lain langsung masuk dan menembaki mereka secara membabi buta seperti aparat para Konoha. Sue terkena beberapa peluru hingga jatuh tidak berdaya. Pren juga tertembak tapi masih sanggup melarikan diri. Ketika situasi mulai tenang, Barbossa sendiri muncul dan bersiap menghabisi Sue. Untungnya Tommy datang tepat waktu. Ia akhirnya sadar bahwa Barbossa sudah mempermainkan semua orang sejak awal dan tanpa ragu, Tommy menembak mati si Barbossa. Beberapa menit kemudian, polisi pun tiba di lokasi. Sementara itu, Pren yang terluka parah berhasil masuk ke mobilnya sebelum akhirnya pingsan. Film ini kemudian ditutup dengan adegan Connor dan putrinya makan malam bersama. Berkat pengorbanan Pren dan Sue, keduanya kini bisa menjalani hidup normal tanpa dihantui rasa takut lagi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka ya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.